Oke, sebelum kita mulai praktikum, terlebih dahulu kita buku tabungan. dokumentasi dulu ya. Karena ini kan nanti berhubungan dengan jaringan dan kuota internet. Jadi di pertama kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Baru setelah itu bagi yang ingin mematikan video itu diperbolehkan. Oke, kita mulai dari page yang pertama. Bayar apa aja lewat situ aja. 1, 2, 3. Oke, page pertama. Oke, tunggu ya. Kita mulai lagi. 1, 2, Iya. 3. Belum ke sana. Page pertama sudah. Saya akan upload dulu di grup. Tapi dari lihat. Oke, berikutnya untuk page yang kedua. Ini ada 3 page ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, page yang kedua sudah selesai. Berikutnya page yang terakhir. Nah, ini page yang ketiga ya, page yang terakhir. Page yang terakhir juga sudah saya dokumentasikan. Oke, terlebih dahulu saya akan membuat co-host untuk asisten. Asisten bisa unmute? Halo, asisten? Iya, Bapak. Oke, Santika ya, saya jadikan co-host. Satu lagi. Iya, Pak, bisa, Pak. Oke, Maulana Ihsan. Oke, baik. Sudah dijadikan co-host. Berikutnya kita akan masuk ke materi. Yaitu hari ini topik bahasan materi kita adalah Microsoft Word bagian 1. Yaitu kita akan belajar formatting, header dan footer, lalu kemudian table dan grafik. Nah, jadi materi hari ini cukup banyak ya, dari mulai formatting sampai grafik. Semoga kita bisa menyelesaikan dalam 1,5 jam ke depan. Lalu kemudian nanti kita akan ada tugas di akhir praktikum. Nah, sebelumnya saya mohon izin screen share terlebih dahulu. Sudah terlihat screen share-nya? Sudah, Pak. Oke, sudah. Baik, jadi hari ini materinya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kita akan membahas terkait dengan Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini, kalau kalian sebelumnya belajar, itu kan kalian ada Google Doc ya. Nah, itu versi offline dari Google Doc adalah Microsoft Word. Tuh, jadi kalau kemarin kan kalian belajar ada Google Doc, Google Form, lalu kemudian ada Google Sheet. Nah, versi offline dari Google Doc itu adalah Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini harus kalian install terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Nah, biasanya di default kalau kalian beli komputer di komputer yang baru itu ya, itu sudah tersedia Microsoft Office-nya. Di dalam Microsoft Office itu terdapat Microsoft Word. Nah, untuk menjalankan Microsoft Word, kalian bisa buka di menu Start di sini kalau di beberapa komputer, tapi ini tergantung versi Windows yang digunakan juga ya. Tapi biasanya ada menu Start. Nah, lalu kemudian di menu Start ini ada menu yang bisa kalian pilih. Lalu kalian pilih yang Microsoft Office. Nah, di sini ada Microsoft Office, ada Microsoft Office 2016 Tools, itu tergantung kalian
menggunakan versi yang berapa gitu. Karena ada beberapa versi juga. Atau kalian juga bisa searching. Biasanya di sini kalau Windows 10 itu sudah ada fitur search. Jadi kalian bisa search Word 2016, maka dia akan muncul aplikasinya. Lalu bisa kalian langsung buka saja Microsoft Word 2016. Nah, nanti dia otomatis akan membuka aplikasinya. Nah, ini tampilan pertama dari Microsoft Word. Di sini adalah beberapa file yang sebelumnya sudah saya buka. Lalu kemudian di sini ada beberapa template yang bisa kalian gunakan. Jadi, Microsoft Word ini sudah menyediakan beberapa template, dan ini juga berbeda ya, tergantung dari versinya. Jadi ini pertama ada blind document, ada template untuk laporan atau report, lalu kemudian ada juga beberapa template yang lain seperti kalender, lalu kemudian ada CV dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian explore. Nah, lalu kemudian kalian juga bisa open other document. Nah, jadi kalau kalian misalkan sudah pernah membuat dokumen, kalian bisa buka di menu yang ini. Open other document. Nah, kalau misalkan kalian pertama kali akan membuat sebuah dokumen, nah kalian bisa pilih, contohnya untuk praktikum kali ini kita pilih dari template yang blank aja ya, yang masih kosong. Nah, kalian klik, lalu kemudian nanti muncul tampilan antarmukanya seperti ini. Nah, di sini tampilan dari Microsoft Word. Jadi pertama ada menu file. Nah, file di sini fungsinya untuk membuat dokumen baru. Di sini kita bisa pilih menu new, lalu kemudian di menu file juga ada pilihan fungsi untuk membuka dokumen. Nah, di sini ada menu open, kita bisa buka dokumen yang sudah ada di komputer kita. Nah, contohnya di sini saya mau membuka dokumen studi independen bersertifikat teknik informatika. Nanti tinggal diklik saja. Lalu kemudian kita juga bisa melakukan save dokumen atau menyimpan dokumen yang sudah kita buat ke lokal komputer kita. Lalu kemudian kita juga bisa save as, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait save as. Lalu kita bisa print dan lain sebagainya. Nah, ini ada di menu file. Selanjutnya di sini ada menu home. Ini adalah menu utama dari Microsoft Word. Nah, di sini ada quick menu yang bisa kita gunakan. Nah, pertama di sini kita bisa melihat menu clipboard. Nah, clipboard ini digunakan untuk copy paste. Misal kita ingin mengcopy sebuah tulisan, nah berarti kita bisa gunakan menu clipboard. Lalu kemudian di sini ada menu font. Nah, menu font ini digunakan untuk mengatur jenis tulisan kita. Tipe hurufnya, lalu kemudian besar kecilnya huruf, lalu kemudian formatting huruf, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada menu paragraf. Nah, menu paragraf ini digunakan untuk mengatur paragraf kita, paragraf yang sudah kita tulis. Apakah kita mau rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau kita mau menambahkan penomoran, dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa gunakan paragraf. Berikutnya ada menu style. Nah, di menu style ini kita bisa mengatur teks berupa heading 1, heading 2, dan lain sebagainya agar tulisan lebih rapi. Berikutnya di sini kita juga bisa editing, kita bisa mencari teks atau kita bisa mereplace teks dengan tulisan yang lainnya. Nah, berikutnya di sebelah menu home ini ada menu insert. Nah, menu insert ini digunakan untuk menambahkan beberapa fitur yang lain. Contohnya kita mau menambahkan tabel, lalu kemudian kita mau menambahkan gambar atau ilustrasi yang lainnya, seperti bentuk, lalu kemudian smart art, grafik, dan lain sebagainya, itu ada di menu illustration. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan add-ons, video, link, komen,
Nah, berikutnya kita juga bisa mengatur header dan footer-nya. Lalu kemudian di sini juga ada menu teks yang bisa kita pilih dan menu simbol kalau misalkan kalian membutuhkan beberapa simbol-simbol matematis ataupun simbol-simbol yang lainnya. Berikutnya di sebelah menu insert itu ada menu desain. Nah, di menu desain di sini kita bisa atur format dari dokumennya ingin seperti apa. Di sini biasanya sudah ada pengaturan untuk heading 1, heading 2 dan lain sebagainya. Nah, heading itu fungsinya untuk apa sih gitu? Biasanya digunakan untuk menulis perbedaan antara judul, subjudul dengan isi tulisannya. Tuh, nah itu kita bisa gunakan heading. Lalu kemudian kita juga bisa atur formatting warnanya, fontnya, dan lain sebagainya. Nah, di menu layout, kita bisa mengatur settingan dari page kita atau dari tampilan dokumen kita. Apakah kita mau bentuknya portrait atau landscape, atau kolomnya mau 1 kolom atau 2 kolom, 3 kolom, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau kalian menuliskan jurnal ilmiah, itu ada beberapa jurnal yang formatting page-nya itu harus 2 kolom. Nah, berarti nanti kalian pilih untuk kolomnya di sini pilih yang 2 ya, yang tuh. Nah, lalu kemudian di sini juga kalian bisa pilih size-nya. Nah, ini juga cukup penting ya karena kalian harus menyesuaikan dengan dokumen ketika kalian melakukan printing. Contohnya kalian mau mencetak dokumen kalian di kertas A4, nah itu harus dipilih size-nya A4, atau kalau kalian mau mencetak dokumen di A3, berarti kalian harus pilih A3 dan lain sebagainya. Ini ada beberapa ukuran yang bisa kalian pilih. Tapi standarnya biasanya kalau buat laporan dan lain sebagainya itu di A4 atau di F4 atau di letter. Nah, kalian juga bisa atur orientasinya, bisa portrait, lalu kemudian pada suatu waktu kalian pasti butuh tampilan yang landscape. Nah, kalian bisa pilih menu landscape di bagian layout, lalu page setup. Nah, lalu kemudian biasanya dalam penulisan jurnal ilmiah, kalian juga butuh mengatur margin. Nah, biasanya itu ada ketentuannya. Jadi kalian diharuskan menuliskan sebuah artikel untuk margin kanan, margin kiri, atas, bawah itu biasanya sudah diatur di panduan. Atau misalkan kalian nanti pas tugas akhir itu diharuskan membuat sebuah skripsi atau tugas akhir ya. Nah, itu pasti ada panduannya yang mengatur agar semua dokumen itu seragam. Nah, kalian bisa pilih margin, lalu kemudian bisa di sini ada beberapa default margin yang sudah dibuat. Kalian juga bisa membuat sendiri dengan memilih menu custom margin. Nah, nanti kalian bisa pilih berapa ukuran untuk yang top atau yang bagian atas, bagian kanan, kiri, dan bawahnya. Nah, lalu kemudian kalian juga bisa pilih di sini ada paragraf untuk mengatur indentnya. Nah, biasanya kita ingin tulisan di baris pertama itu menjorok ke kanan atau menjorok ke kiri. Nah, itu bisa kita pilih untuk menu paragraf di layout. Nah, selain itu kita juga bisa mengarrange atau mengatur posisi dari gambar dan tulisan. Misalkan nanti di dokumen kita terdapat sebuah teks dan sebuah gambar. Nah, kita bisa atur posisinya dengan menu arrange. Nah, berikutnya itu ada menu reference. Nah, menu reference ini kita bisa menambahkan caption di gambar, lalu kemudian kita bisa insert daftar gambar secara otomatis, lalu kemudian kita juga bisa menambahkan footnote dan daftar tabel kita secara otomatis menggunakan menu reference.
Nah, ini cukup penting karena akan menghemat waktu dibanding kita menggunakan daftar isi ataupun daftar gambar yang ditulis secara manual. Nah, selain itu Microsoft Word juga sudah mendukung mailing. Nah, mailing ini digunakan untuk biasanya yang paling banyak itu untuk mengirimkan email secara broadcast. Nah, jadi di sini kalian bisa pilih menu mailing. Tapi itu nanti bahasanya nanti ya lebih lanjut lagi di praktikum setelahnya. Nah, selain itu ada menu review, menu view, dan menu tambahan Acrobat. Nah, ini untuk PDF. Nah, lalu kemudian untuk bahasan hari ini kita akan fokus di formatting. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak terkait menu-menu yang ada di dalam Microsoft Word? Saya, Pak. Ya, silahkan, Kezia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kezia. Saya ingin bertanya, Pak, terkait yang tadi sudah Bapak jelaskan, kan kita suka buat laporan, terus menggunakan header atau footer. Terus kan kalau misalkan kita next page gitu, pasti ikut kan headernya. Itu cara menghilangkannya bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu ya untuk header dan footer. Nah, kebetulan ini materi pertamanya adalah header dan footer. Saya izin stop share sebentar ya. Baik, tadi ada pertanyaan dari Kezia untuk header dan footer. Nah, di sini saya screen share lagi untuk tampilan Microsoft Word-nya saja. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Misalkan kita mau membuat sebuah laporan. Kita tulis laporan praktikum aplikasi komputer. Nah, pertama kita bisa atur paragrafnya. Kita ingin meletakkan tulisan laporan praktikum aplikasi komputer di tengah, berarti kita bisa pilih menu yang center di bagian home, lalu di menu paragraf. Nah, kita bisa pilih menu yang center, lalu kemudian kita bisa perbesar tulisannya. Nah, di sini di menu font, lalu kemudian kita perbesar, contohnya di sini kita ingin memberikan ukurannya sebesar 48 gitu ya. Nah, di sini kita sudah membuat laporan praktikum aplikasi komputer. Lalu kemudian berikutnya kita akan menambahkan logo IPB, misal di tengah sini ya. Nah, itu kita bisa masuk ke menu Insert, lalu kemudian kita pilih Pictures. Nah, sebelumnya saya akan download dulu logo IPB-nya ya. Nah, di sini kita bisa pilih menu Pictures, lalu kemudian kita sisipkan dokumen tempat file tersebut berada. Contohnya tadi saya sudah mendownload logo IPB dan ditaruh di dokumen. Nah, di sini kita bisa pilih logo yang ingin kita insert. Di sini saya pilih logo IPB, lalu kemudian saya insert. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, lalu kemudian kita juga bisa mengatur format dari gambar yang sudah kita sisipkan ke Microsoft Word. Contohnya di sini kita mau cropping,
Lalu kemudian kita juga bisa atur, ini sudah ada template untuk kalau kita ingin memberikan bingkai gitu ya terhadap gambar kita, itu sudah ada di formatting. Nah, contohnya saya ingin memberikan efek seperti ini di logonya. Nah, berikutnya kita bisa mengatur tadi tempat dari logo kita. Nah, ini sudah ada quick option untuk layout. Jadi bisa kita pilih di sini kita ingin teksnya itu ada di mana. Antara teks dan gambarnya berada di mana? Apakah di belakang teks, di depan teks, atau square dan lain sebagainya. Contohnya di sini saya ingin meletakkan logonya di depan teks. Nah, jadi kita bisa simpan ketika ada teks, logonya itu dia akan berada di depan. Lalu kemudian kalau kita mau taruh di belakang, kita bisa pilih yang behind text. Secara otomatis logo kita akan ada di belakang teks. Nah, di sini kita buat di depan aja ya. Kita buat di depan, lalu kita taruh di tengah, lalu kita atur posisinya. Nah, berikutnya kita akan menambahkan nama dari pembuat dokumen. Nah, di sini fontnya kita kecilkan terlebih dahulu. Misal kita buat namanya Muhammad Soleh, lalu saya tambahkan NIDN kalau untuk dosen ya. Kalau yang mahasiswa bisa pakai NIM. Contohnya di sini saya tambahkan NIDN 03 02 12 89 02. Nah, lalu kemudian setelah itu saya tambahkan di bawahnya ada Bogor. Lalu kemudian ditambahkan tahun 2021. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita bisa mengatur jenis font yang akan kita gunakan. Contohnya di sini saya ingin menggunakan fonts Times New Roman dan ukurannya juga bisa kita setting. Misal di sini saya ingin menggunakan fontnya 18, lalu tulisannya saya mau bold. Saya mau tebalkan. Nah, ini ada tulisan, ada menu bold. Nah, bisa kita lihat di sini tampilannya sudah menjadi lebih tebal dibandingkan yang sebelumnya. Lalu kemudian berikutnya di page yang kedua, oke, di sini sudah ada ya. Oke, di page yang kedua kita akan membuat kata pengantar. Kata pengantar. Nah, ini kita dummy aja ya. Ini kata yang kedua ya. Lalu kemudian di bahasan berikutnya, di page berikutnya, contohnya kita akan menuliskan bab 1 terlebih dahulu ya. Bab 1 pendahuluan. Lalu kemudian sub bab 1. Titik 1 latar belakang. Lalu kemudian 1.2 rumusan masalah. Lalu kemudian tujuan, manfaat. Nah, kalau kita cek tadi setelah saya menuliskan 1.1 latar belakang, secara otomatis di sini Microsoft Word langsung mengenali kalau 1.1 itu merupakan sebuah penomoran. Nah, maka dia secara otomatis langsung mengatur di bagian paragraf, lalu di sini ada penomoran. Nah, di sini kita bisa atur juga.
numbering-nya. Kita bisa set value numbering. Nah, kita bisa atur ya. Kalau misalnya kita mau bentuknya Romawi, ABC, atau 1, 2, 3. Atau default 1.1 seperti yang sebelumnya ditulis itu juga bisa. Nah, jadi secara otomatis di sini Microsoft Word juga sudah secara otomatis dia bisa mengenali. Nah, lalu kemudian biasanya kita harus mengatur heading untuk setiap bab dan subbab beserta isinya. Nah, contohnya di sini saya akan menuliskan di latar belakang, ini adalah bagian latar belakang. Lalu kemudian ini sama ya. Nah, untuk bisa mengatur heading, kita bisa pilih di menu style. Nah, biasanya penulisan bab dan subbab itu berbeda satu tingkatan heading. Nah, di sini contohnya di bab 1 kita pilih heading 1, lalu kemudian di subbabnya kita pilih heading 2. Nah, jadi di sini kita sudah mengatur untuk yang bab 1 itu heading 1, untuk subbab-subbabnya yaitu heading 2. Nah, lalu kemudian kita juga bisa atur kembali ya, seperti ukurannya, lalu font-fontnya dan lain sebagainya. Misal kita buat di sini heading 1 fontnya 20, heading 2 18. Oke, kita sudah membuat 3 halaman. Nah, berikutnya kita akan menambahkan halaman ke dalam dokumen kita. Nah, untuk menambahkan halaman, kita bisa masuk ke menu Insert, lalu kemudian kita pilih menu Page Number. Nah, di sini kita bisa atur apakah kita mau yang nomornya itu ada di atas atau nomor halamannya berada di bawah. Nah, contohnya di sini saya pilih nomornya berada di bawah, lalu penomorannya berada di sebelah kanan bawah dari page kita. Nah, di sini berarti saya pilih yang play number 3. Nah, maka secara otomatis nomor halaman ini ada di bawah pojok kanan. Dan dia secara otomatis menjadi footer di dokumen kita. Nah, lalu kemudian kita juga bisa atur untuk desain option-nya. Nah, di sini ada different first page. Biasanya di halaman pertama itu kan tidak boleh ada nomor halaman. Nah, maka kita bisa centang untuk bagian yang different first page. Nah, maka secara otomatis untuk halaman pertama dia nomor halamannya hilang. Karena kita sudah membuat atau mengklik menu different first page. Lalu kemudian ketika kita membuat sebuah buku, nah, terkadang kita juga membutuhkan antara halaman ganjil dan halaman genapnya itu berbeda, supaya ketika kita mencetak buku yang sudah kita buat, itu nomor halamannya tidak terselip di bagian tengah buku. Jadi ada persis di pinggir bukunya. Berarti kan antara halaman ganjil dan halaman genap, penempatan halamannya itu harus berbeda. Nah, itu kita bisa pilih different, odd, and even page. Nah, itu untuk
Contohnya kalau kasus kalian membuat buku, novel, dan lain sebagainya, itu kalian harus mengatur untuk penomoran halamannya, yaitu different, odd, and even page. Nanti untuk dia akan membedakan antara halaman ganjil dan halaman yang genapnya. Nah, selain itu kalian juga bisa menambahkan header. Nah, di sini sudah langsung otomatis ya ada menu header. Jadi menu page number, footer, header itu ada di dalam satu bagian menu. Jadi kalian mau menambahkan header, berarti tinggal pilih header. Nah, di sini juga kalian bisa pilih letak dari header yang akan kalian gunakan. Di sini template-nya sudah disediakan ya beberapa dari Microsoft Word-nya. Contohnya di sini saya ingin menggunakan yang biasa, yang blank. Nah, di sini kita bisa tambahkan header-nya. Nah, di sini contohnya header-nya saya tambahkan laporan praktikum aplikasi komputer. Nah, header ini secara otomatis akan langsung tersedia untuk semua page. Nah, contohnya di sini di page pada halaman 2, tadi kita menuliskan header laporan praktikum aplikasi komputer. Lalu kemudian di halaman 3 itu juga secara otomatis kita sudah memiliki header-nya. Lalu kalau misalkan kita tambahkan halaman baru, contohnya di sini di bagian bab 1 untuk tujuan dan manfaatnya kita akan simpan di page berikutnya. Maka secara otomatis kita tidak perlu lagi menambahkan header dan footer-nya. Secara otomatis di sini Microsoft Word sudah bisa menampilkan header dan footer-nya. Nah, tadi kalau misalkan kita mau menampilkan perbedaan antara ganjil dan genap untuk formatting header dan footer, kita bisa pilih menu different, odd, and even. Nah, di sini kita bisa lihat untuk halaman yang genap itu dia sudah tidak lagi memiliki header dan footer. Bisa kita cek di sini untuk halaman yang kedua dia tidak memiliki header maupun footer. Nah, tapi di halaman ketiga dia punya header laporan praktikum aplikasi komputer halaman 3. Itu untuk odd page event. Nah, ini untuk yang event page footer. Nah, di sini kita akan coba menambahkan halaman di bagian yang event page footer. Apakah dia akan menimpa atau bagaimana gitu ya, kita akan coba disimpan. Kita akan menambahkan di bagian bawah sebelah kiri. Tadi kan kalau yang odd itu di sebelah pojok kanan, kalau yang even kita akan coba tambahkan di pojok kiri bawah. Nah, di sini sudah muncul halaman 2 untuk yang even. Di sini halaman 3-nya tetap ya, karena kita sudah melakukan different, odd, and even page. Nah, ini cukup penting nih kalau kalian membuat buku atau tulisan lainnya. Kalian harus bisa membedakan even dan odd di page kalian. Lalu kemudian contohnya di sini di header-nya sama ya. Tadi header-nya laporan praktikum aplikasi komputer. Nah, tapi bedanya di sini kita akan simpan header-nya itu di rata kanan. Nah, jadi itu cara kita menambahkan halaman, lalu menambahkan header dan footer di page kita. Oh, ini kebalik ya, kita buat yang ini rata kiri dan yang ganjilnya di rata kanan.
agar sesuai dengan nomor halamannya. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah dokumen sederhana yang sudah kita tambahkan header, footer, dan page number. Nah, tadi juga ada yang bertanya nih terkait dengan break. Nah, tapi sebelum ke menu break, di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait cara untuk menambahkan header, footer, dan menambahkan tadi page number dan mengatur urutan ataupun perbedaan antara first page, even, dan odd page-nya. Jelas ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Marsha. Perkenalkan, nama saya Marsha Nardian Tias. Bapak, saya mau nanya kalau misalnya page-nya itu yang kayak page keduanya Romawi, terus nanti page ketiganya nomor, gimana ya, Pak? Oke. Nah, itu juga Terima ada. kasih. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebenarnya tadi berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi nanti akan kita bahas di menu bagian yang break. Oke, jadi biasanya kalau kita membuat laporan itu kan kita membutuhkan sebuah halaman yang halaman utama dan halaman pendukung. Halaman pendukung contohnya seperti cover, lalu kemudian daftar isi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kita bisa mengatur dengan menggunakan namanya break. Nah, jadi nanti kita akan atur supaya penomoran antara bagian isi dengan bagian yang pendukungnya itu berbeda. Nah, untuk bagian pendukung, kita akan berikan angka Romawi, lalu kemudian untuk bagian isi kita akan berikan nomor. Jadi nanti untuk bagian pendahuluan, itu berarti ada di nomor pertama atau di halaman pertama. Nah, sebelum itu kita akan coba tambahkan daftar isi dulu ya. Nah, misal di sini di page yang kedua, saya akan menambahkan daftar isi. Nah, di sini di page yang kedua. Nah, untuk menambahkan daftar isi, kalian bisa masuk ke menu reference. Sorry. Nah, di sini terlebih dahulu kata pengantarnya tadi saya rubah menjadi heading 1 ya. Lalu kemudian untuk ukurannya saya rubah jadi 20. Nah, di sini kalian bisa masuk ke menu reference, lalu kalian bisa pilih menu yang table of content. Nah, di sini sudah ada keterangan atau sudah ada beberapa daftar isi sesuai dengan template. Contohnya di sini saya pilih template yang pertama. Kalian juga bisa buat template sendiri. Di sini ada pilihan custom table of content. Contohnya di sini saya pilih yang langsung built-in dari Microsoft Word. Nah, maka secara otomatis daftar isi ini akan menyesuaikan heading yang sudah kalian tambahkan di dokumen kalian. Kalian bisa ganti kontennya menjadi daftar isi. Nah, di sini secara otomatis kata pengantar ada di halaman ketiga, bab 1 pendahuluan ada di halaman keempat, latar belakang ada di halaman 4, lalu kemudian rumusan masalah juga di halaman 4, tujuan di halaman 5, manfaat di halaman 5. Nah, ini ya.
Jadi dia sudah otomatis menyusun daftar isi menyesuaikan dengan heading yang sudah kalian buat. Jadi penting sekali menambahkan heading ke dalam dokumen kalian supaya kalian langsung bisa generate daftar isi di dokumen kalian. Nah, jadi kalian sudah bisa menambahkan daftar isi ke dalam dokumen. Lalu kalian juga bisa, contohnya di sini untuk tujuan dipindah ke halaman 6. Tujuan dan ini ya, tujuan dan manfaat. Nah, dia tidak akan langsung otomatis, tapi kalian harus update terlebih dahulu. Nah, di sini ada menu update table, kalian bisa klik. Nah, nanti dia akan memberikan dua pilihan opsi. Update page number only atau update entire table. Jadi kalau kalian mau update page number-nya aja, jadi dia langsung mengupdate nomor dari si bab-babnya. Tapi kalau mau semuanya diatur ulang, berarti kalian pilih yang update entire table. Kita klik OK. Nah, maka secara otomatis di sini berubah. Untuk tujuan dan manfaat, itu secara otomatis langsung di tabel 6. Itu, jadi dia otomatis langsung menyesuaikan. Nah, berikutnya kita akan buat break. Nah, untuk tadi membedakan antara halaman isi dengan halaman pendukung. Nah, di sini halaman pendukungnya dari mulai cover, lalu kemudian ada daftar isi, lalu kemudian ada kata pengantar. Nah, ini baru masuk ke halaman isinya, yaitu di bab 1 pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini kita mau mulai dari halaman 1. Gitu. Sedangkan untuk yang page sebelumnya, yaitu kita ingin memulai dengan angka Romawi. Nah, itu kita bisa pilih menu yang break. Nah, di sini kalian pilih yang break, lalu kemudian next, pilih yang menu next page. Nah, di sini di keterangannya, untuk yang menu break, lalu kemudian next page, insert a section break and start the new section on the page. Gitu. Jadi dia akan memulai section baru dari page yang kita pilih. Nah, contohnya di sini kita ingin membuat section baru untuk bab 1. Nah, jadi kita pilih break, lalu kemudian next page. Sorry. Nah, jadi secara otomatis untuk bab 1 ini merupakan sebuah page baru. Bisa kita lihat di sini masih kosong ya untuk bagian header maupun footernya. Itu karena dia memulai bab atau section yang baru. Nah, jadi kalau kita mau tambahkan, berarti kita bisa insert lagi, lalu kemudian insert page number. Kita akan simpan page number-nya di sebelah di kanan pojok kanan bawah. Lalu kemudian kita bisa format
page number-nya. Nah, di sini ada pilihan continuous from previous section, artinya kita akan melanjutkan dari section yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah ada halaman 3, berarti dia akan muncul halaman 4 untuk section yang baru. Tapi kalau kita mau start at 1, misal kita mau mulai dari halaman pertama, berarti kita pilih di sini angka 1 untuk memulai halaman baru. Berarti kita pilih OK. Nah, maka dia otomatis muncul halaman 1 di bagian pendahuluan. Tuh, lalu kemudian di page berikutnya, secara otomatis dia masuk ke halaman 2, yang berikutnya juga masuk ke halaman 3. Nah, lalu bagaimana cara mengatur page yang sebelumnya? Nah, ini kan section yang sebelumnya. Nah, tinggal kita sesuaikan. Tinggal kita sesuaikan tadi di menu format page number. Nah, di sini kita bisa pilih formattingnya angka Romawi untuk page yang sebelumnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat untuk yang halaman pertama dia Romawi, page 1 ya. Ini juga Romawi, ini juga Romawi. Lalu untuk section 2, nah di sini juga ada keterangannya. First page header section 2, artinya section yang baru. Nah, dia mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu cara untuk membedakan nomor halaman antara dokumen pendukung dan dokumen inti. Terjawab ya pertanyaannya? Baik, Pak, terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, berikutnya, salah satu hal yang penting juga ketika kalian ingin menambahkan caption di gambar. Nah, kalian bisa pilih menu Insert, lalu kemudian kalian pilih gambar. Contohnya di sini saya ingin menambahkan logo Binar Academy. Nah, kita tambahkan. Nah, di sini muncul logo Binar Academy, lalu kemudian kita letakkan di tengah. Di sini kalian juga bisa atur seperti tadi ya, posisi antara teks dan gambarnya. Contohnya saya ingin dia berada di depan. Nah, cara kita menambahkan teks atau menambahkan caption, kita bisa klik kanan, lalu di sini ada pilihan menu Insert Caption. Atau kita juga bisa masuk ke menu tadi ada di menu Reference. Nah, ini ada Insert Caption. Tapi kalau menu cepatnya, kita bisa klik di mouse kita, klik kanan, lalu di sini ada pilihan Insert Caption. Contohnya di sini saya mau menambahkan caption untuk gambar 1. Nah, ini bisa kita setting. Nah, kita mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Ini sudah ada ya. Contohnya saya mau menambahkan pakai bahasa Indonesia. Nah, lalu kemudian kita tambahkan teksnya, misal Binar Academy. Nah, lalu kemudian kita tinggal tambahkan. Nah, di sini otomatis sudah ada captionnya. Kita juga bisa atur posisinya, teksnya mau di tengah atau dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menambahkan gambar baru, contohnya di sini saya mau tambahkan gambar yang kedua. Contohnya di sini saya tambahkan untuk logo City Asia Internasional. Teksnya di tengah. Lalu kemudian ketika saya tambahkan insert caption, dia secara otomatis langsung membuat auto generate number. Jadi di sini langsung gambar 2. Tadi logo City Asia. Nah, jadi lebih otomatis gitu. Kita tidak perlu membuat manual untuk menambahkan penomoran di gambar-gambar yang kita insert di dokumen kita. Nah, berikutnya, biasanya selain daftar isi, kita juga membutuhkan apa?
daftar gambar kan? Nah, di sini contohnya kita akan membuat daftar gambar di halaman 3 Romawi. Nah, di sini untuk menambahkan daftar gambar, kita bisa pilih menu reference, lalu kemudian kalian pilih insert table of figures. Nah, di sini ada teks caption apa yang kalian pilih. Tadi kan kalian sudah membuat gambar ya. Ya udah berarti kalian pilih caption labelnya gambar. Kalau misalkan tadi kalian pilihnya figur, jadi di sini tinggal ditambahkan figur. Kalau misalkan tadi daftar tabel, berarti pilih yang tabel. Kalau daftar grafik, berarti pilih yang grafik. Karena kita sudah membuat gambar, berarti kita pilih yang gambar. Lalu kemudian kalian pilih OK. Di sini juga ada contoh tampilannya ya. Ketika kita pilih OK, nah dia secara otomatis muncul daftar gambar yang ada di dokumen kita. Di sini kita tinggal tambahkan daftar gambar. Lalu kemudian kita buat daftar gambarnya ini menjadi heading 1. Lalu ukurannya kita sesuaikan dengan yang lain. Oke, kita sudah bisa membuat halaman cover. Lalu kemudian kita juga sudah bisa membuat daftar isi, daftar gambar, lalu break page ya tadi, ini angka Romawi, lalu kemudian ini untuk dokumen isinya, yaitu menggunakan huruf 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, karena kita sudah menambahkan daftar gambar, berarti di sini daftar isinya kita bisa langsung otomatis update. Gitu. Caranya sama kayak tadi, kita bisa klik kanan, atau biasanya di sini di atasnya sudah ada nih menu otomatis update table. Nah, kalau kita mau nomornya aja, otomatis dia nanti nggak akan muncul menu barunya seperti tadi daftar gambar gitu ya. Contoh di sini kita update. Nah, dia hanya mengupdate ininya saja, nomor dokumennya. Gitu. Jadi kata pengantar dia berubah menjadi angka 4 Romawi, bab 1 dia berubah menjadi angka, di halaman 1, latar belakang halaman 1, rumusan masalah halaman 1, tujuan dan manfaat di halaman 3. Nah, tapi kalau kita pilihnya yang update entire table, berarti semuanya akan diupdate. Kalau kita menambahkan page baru dengan header baru dan subheader atau heading 2 yang baru, dia secara otomatis akan langsung mengupdate. Nah, contohnya di sini kita update entire table, maka di sini muncul daftar gambar. Daftar isi di sini juga kita bisa buat dia menjadi heading 1 ya. Nah, lalu kemudian kita update. Oh, dia nggak muncul. Nah, ini daftar isi, daftar gambar, kata pengantar, bab 1, dan seterusnya. Kalau mau menambahkan berikutnya satu lagi, kalau kita mau membuat sebuah grafik atau table, berarti kita bisa pilih menu insert. Nah, ini untuk pilihan yang tabel dan ini untuk pilihan yang grafik. Contohnya di sini saya mau membuat sebuah tabel. Nah, di sini ukurannya juga bisa kita atur ya. Contohnya saya mau buat tabel ukuran 5x4. Nah, lalu kemudian formattingnya juga di sini desainnya sudah otomatis bisa kita pilih juga. Contohnya saya mau desain yang default dari bawaan seperti ini. Warnanya juga bisa kita atur. Nah, lalu kemudian untuk bordernya bisa kita atur juga. Misal di sini kita ingin menambahkan border seperti ini, nah itu bisa. Atau warnanya kita rubah jadi lebih muda aja ya. Oke, kita sudah contohnya di sini nomor
lalu kemudian nama, lalu kemudian di sini ada NIM, lalu di sini ada prodi, di sini ada tanda tangan. Nah, ini cara untuk menambahkan tabel. Nah, untuk menambahkan grafik berarti kita bisa pilih insert chart. Nah, tapi di sini kita harus ada datanya terlebih dahulu ya. Nah, ini contoh sampling data kalau misalkan kita belum memiliki datanya. Nah, tapi sebelumnya dia harus ada datanya terlebih dahulu. Baru kita bisa tambahkan tabel ke dalam, atau kalau bisa kita tambahkan grafik. Nah, di grafik ini kita juga bisa atur judulnya, dan kita bisa tambahkan tadi kalau misalkan kita mau insert caption. Jadi kita pilih menu insert, lalu kemudian kita tambahkan, kita pilih menu reference, lalu kemudian kita tambahkan caption. Nah, di sini gambarnya berarti kita buat grafik. Nah, secara otomatis dia muncul grafik 1. Nah, dia akan muncul. Nah, ini juga bisa ya. Yang ini berarti kita bisa insert, lalu kemudian table. Nah, dia muncul. Kalau table, dia berada di atas. Jadi biasanya kalau kita menuliskan sebuah table, itu captionnya itu harus ada di atas. Nah, itu di jurnal atau dokumen-dokumen itu memang format utamanya berada di atas. Nah, selanjutnya sama kayak daftar gambar, berarti kita bisa menambahkan daftar grafik maupun daftar tabel. Nah, di sini kita pilih reference, insert. Nah, di sini kita bisa pilih mau tambahkan grafik atau tabel. Contohnya di sini saya tambahkan tabel, maka secara otomatis dia akan langsung mengenerate tabel 1, contoh tabel ada di halaman ketiga. Di sini kita bisa tambahkan daftar tabel. Nah, kenapa hal otomatis ini cukup penting? Ketika kalian mengerjakan tugas akhir atau membuat dokumen lainnya, nah itu kan pasti selalu ada yang namanya revisi. Nah, supaya kalian tidak bekerja manual, artinya ketika ada perubahan grafik pada halaman tertentu, nah itu secara otomatis daftar gambar, daftar tabel, daftar grafik itu udah langsung menyesuaikan nomor halaman kalian. Tuh, jadi itu cukup penting untuk dikuasai gitu, untuk otomatisasi gambar, tabel, dan daftar isi kalian. Nah, jadi mulai sekarang kalau kalian buat dokumen itu jangan lagi membuat daftar gambar, daftar isi secara manual ya, tapi kalian sudah bisa menerapkan atau menggunakan daftar gambar, tabel, daftar isi secara otomatis. Oke, berarti kita tinggal langsung update di bagian daftar isi. Oke, sudah muncul ya daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar grafik, kata pengantar, dan pendahuluan di halaman 1.
Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Untuk materi hari ini. Nah, di sini juga kita bisa atur ya, dia bisa tulisan miring, lalu kemudian kita bisa atur tulisannya menjadi underline, atau di sini kita juga bisa tambahkan simbol. Atau kalau kita mau buat persamaan. Nah, di sini dia ada template-nya. Misal kita mau buat dx per dy per dx, atau kita mau buat pangkat seperti ini contohnya. Nah, itu bisa insert equation dan simbol. Contohnya saya mau buat dx dy per dx. Nah, dia muncul seperti ini. Tadi kalian juga bisa tambahkan itu apa? Captionnya. Captionnya ada equation. Nah, di sini equation 1. Contoh persamaan 1. Turunan Y terhadap X. Oke. Nah, dia muncul ya. Lalu kalian juga bisa tambahkan simbol. Misal kalian butuh simbol apa nih? Nah, di sini bisa ditambahkan simbol Nah, ini bisa kita rubah-rubah juga ya. Untuk font-fontnya, kalau misalkan simbolnya nggak ada, nah dia otomatis berbeda simbolnya. Contohnya di sini kita mau menambahkan simbol omega, nah maka dia otomatis muncul simbol omega. Nah, selebihnya bisa kalian explore di Microsoft Word masing-masing. Jadi yang penting kita sudah tahu bagaimana membuat sebuah laporan, daftar isi, daftar gambar, caption, image, break page, atau section. Nah, selanjutnya, misal dokumennya mau kita save, berarti kita pilih menu file, lalu di sini ada pilihan save dan save as. Perbedaannya, kalau save as, maka dia akan membuat dokumen baru. Itu, misal kita save dulu nih. Kita save, lalu kita simpan di folder download. Misal contoh namanya laporan praktikum aplikasi komputer, kita save. Nah, nanti kalau kita cek di folder download, itu ada file yang sudah tadi kita buat. Artinya filenya sudah tersimpan di komputer kita. Nah, di sini saya screen share. Nah, di sini adalah file yang tadi sudah kita buat. Laporan praktikum aplikasi komputer ada di folder download. Itu, yaitu dengan menggunakan menu save. Nah, contoh misal kita ada perubahan. Kita ada perubahan di bagian rumusan masalah, kita mau simpan di halaman berikutnya, yaitu halaman 2. Nah, kita simpan di halaman 2. Lalu kemudian tadi ya, kita update. Di sini update. Nah, ini dia akan menyesuaikan rumusan masalah sekarang sudah ada di halaman 2. Lalu kemudian kalau kita klik save, maka dia otomatis akan menimpa dokumen yang sebelumnya kita simpan. Itu. Jadi dokumennya hanya ada 1. Tapi kalau kita save as, dia akan membuat dokumen baru
dan namanya harus berbeda dengan dokumen yang sebelumnya. Kalau kita mau simpannya di dokumen yang baru. Nah, contohnya di sini kita save as, kita simpan di dokumen yang sama. Nah, ini kan dokumen yang sebelumnya nih, di folder yang sama, di folder download. Lalu kemudian ini kan ada dokumen sebelumnya. Kita buat di sini laporan praktikum aplikasi komputer V2. Nah, maka otomatis dia akan membuat dokumen baru. Dokumen sebelumnya itu masih akan tersimpan di komputer kita. Sesuai dengan updatean terakhir kita melakukan penyimpanan dokumen atau save dokumen. Nah, ketika kita save, nah lalu kemudian kita cek di menu atau di folder download. Nah, maka dia ada dua file. Ini laporan aplikasi komputer dan ini adalah laporan praktik aplikasi komputer untuk yang versi 2. Artinya yang versi save as-nya. Artinya dokumen yang sekarang terbuka itu adalah dokumen yang save as, yang versi 2. Nah, ini kalau kita lihat di atas, laporan praktikum aplikasi komputer V2. Artinya ini yang terbaru, yang update. Yang rumusan masalahnya sudah ada di halaman 2. Kalau kita buka yang file sebelumnya, itu bisa. Masuk ke menu file, lalu kemudian pilih menu open, lalu pilih menu atau pilih file laporan praktikum aplikasi komputer. Nah, di sini ada yang bagian recent file, kita bisa buka dokumennya. Nah, ini dokumen yang sebelumnya. Dokumen yang sebelumnya di mana kita bisa lihat di sini untuk bagian rumusan masalah itu masih ada di halaman pertama. Gitu. Jadi itu perbedaan antara save as dan save. Kalau save itu hanya ada dokumen yang versi terakhir aja di komputer kita. Jadi hanya ada satu dokumen aja. Artinya kita tidak bisa melihat histori dari dokumen sebelumnya sebelum kita rubah. Nah, kalau kita pakai save as, kita bisa melihat nih antara yang sebelum dirubah dengan dokumen yang setelah dirubah. Tentunya nama dokumennya harus dibedakan. Seperti itu. Nah, itu untuk materi hari ini. Kita sudah selesai untuk formatting, lalu kemudian untuk header, footer, page number, lalu kemudian break, lalu kemudian untuk menu insert, gambar, tabel, grafik, dan menambahkan secara otomatis daftar gambar, tabel, dan daftar grafik. Oke, jadi mulai sekarang kalian kalau membuat dokumen yang ada gambar, tabel, daftar isi itu tidak boleh lagi dikerjakan secara manual. Harus otomatis menggunakan Microsoft Word. Nah, sampai sini dulu materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan saya berikan kesempatan sebelum saya berikan tugas untuk materi hari ini. Pak, izin bertanya, apakah recording ini disimpan di FPData? Untuk recording, nanti saya akan share ya di grup WA linknya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi tidak di Evita, tapi langsung di grup WhatsApp untuk link recordingnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Ingin bertanya, untuk cara membaca marginnya itu bagaimana ya, Pak? Dari atas, kanan, kiri, bawah, atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, jadi untuk membaca margin, contohnya tadi ada di menu layout ya. Lalu kemudian kita pilih margin, lalu kemudian kita custom. Nah, di sini kita bisa pilih misal untuk yang top, kita buat marginnya itu 3 cm. Lalu kemudian kita pilih OK. Nah, maka secara otomatis margin untuk yang top dari mulai yang di sini belum nampil ya.
Saya share. Saya stop share. Nah, tadi untuk margin kita bisa pilih ke menu layout. Lalu kemudian di sini ada margin. Nah, lalu kemudian kita bisa pilih yang custom margin. Nah, contohnya di sini kita ingin membuat margin atas top itu 5 cm. Lalu ketika kita klik OK, nah maka di sini kita lihat perbedaan marginnya. Nah, margin itu berarti diukur dari bagian atas sampai ke di sini header. Nah, itu berarti jaraknya itu sebesar 5 cm. Seperti itu. Lalu kemudian untuk di margin bawah itu juga bisa kita setting di menu layout, margin. Nah, di sini bottom berarti contohnya di sini kita tambahkan 5 cm. Nah, maka secara otomatis yang bawah itu juga marginnya 5 cm. Jadi kita sesuaikan aja sesuai dengan pedoman atau petunjuk ketika kita membuat dokumen. Misal dokumen jurnal atau artikel ilmiah, marginnya 5 cm. Ya udah kita setting aja tadi di margin, lalu kemudian custom, di sini kita pilih 5 cm. Seperti itu. Ukurannya dari atas sampai ke header bagian atas untuk yang atas gitu ya. Lalu kemudian kalau yang bawah berarti dari bagian bawah page sampai ke footernya. Batas dari footernya. Batas dari isi dokumen kita. Kalau margin yang sebelah kiri berarti batasnya yang ini, yang atas nih. Nah, ini untuk batas yang sebelah kanan marginnya. Cara settingnya tadi di menu layout, margin, lalu masuk ke custom margin. Nah, di sini kita bisa pilih contohnya untuk yang kiri 5 cm juga. Nah, maka dia jaraknya 5 cm. Seperti itu untuk yang margin. Ada lagi? Nah, kita juga bisa menambahkan smart art ya. Nah, di sini contohnya di sini kita ingin menambahkan shape berupa kotak. Lalu kemudian kita juga bisa atur warnanya. Lalu kemudian isi dari warnanya. Lalu kemudian apakah kita mau menambahkan gradien dan lain sebagainya itu bisa diatur. Lalu kemudian di sini ada juga bagian yang bawah, yang luarnya atau outline-nya. Kita bisa pertebal outline-nya seperti ini. Lalu kita bisa atur warna outline-nya juga bisa ya. Kita mau rubah warna outline-nya menjadi warna biru seperti ini, itu juga bisa. Lalu kita juga bisa menambahkan teks di save. Nah, jadi kita bisa tambahkan di sini. Lalu kemudian kita bisa tambahkan efek glowing. Lalu kemudian kita tambahkan efek yang lainnya, shadow, reflection, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian kita bisa tambahkan di sini ada smart art. Nah, ini cukup penting juga untuk menambahkan visualisasi. Nah, di sini ada default visualisasi ya, ada yang list, ada yang proses, ada yang cycle, hierarkis. Contohnya kita mau buat struktur organisasi gitu. Nah, kita bisa tambahkan smart art. Misal di sini ketua, lalu kemudian di sini kita tambahkan wakil, lalu di sini sekretaris, lalu di sini kita tambahkan bendahara. Bendahara 1, ini bendahara 2. Nah, itu ada di menu bagian yang smart art. Oke, untuk materi hari ini saya rasa cukup sekian ya. Selebihnya kalian bisa explore lagi
ada di modul aplikasi komputer. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, modulnya sudah dipegangkan ya? Masing-masing ada nggak? Ada yang belum dapat modulnya? Izin menjawab sudah, Pak. Sudah ya, oke, sip. Nah, kalau sudah, berarti sekarang saya akan jelaskan tugasnya. Nah, tugasnya ada di halaman 59. Nah, di sini saya akan tampilkan slide share-nya ya. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian buat. Jadi di sini ada header Microsoft Word. Lalu di sini kalian bisa explore sendiri ya, ini ada di bagian mana. Lalu di sini ada isi tulisannya, pemeliharaan ayam. Lalu di sini ada teks. Nah, di sini juga ada bagian yang italic, underline. Lalu di sini ada penomoran menggunakan bibit unggul. Lalu di sini ada juga untuk bagian yang teks untuk bagian yang numbering atau elemen, kalian bisa tambahkan di sini icon gunting. Lalu di sini juga bisa kalian tambahkan footer. Nah, di sini ada tabel, daftar tabel 1. Nah, lalu di sini ditambahkan untuk di bagian footernya senyawa organik esensial. Lalu di sini ditambahkan footernya modul praktikum aplikasi komputer sekolah vokasi IPB. Nah, lalu kalian tambahkan grafik sesuai dengan tabel yang ini. Nah, lalu kemudian di sini tambahkan sebuah bagan. Nah, tadi kan ada banyak save ya. Kalian tambahkan bagan. Lalu kalian juga bisa atur outline-nya dari save-nya. Lalu kalian tambahkan caption-nya. Gambar 1, gambar 2. Lalu kalian berikan nomor halamannya sesuai dengan nomor halaman di dokumennya. Jadi tidak harus sesuai dengan yang ini ya. Atau opsi yang kedua, kalian bisa buat sesuai dengan dokumen yang ini. Contohnya ini ada di halaman 59, ya berarti harus mulai dari halaman 59. Tadi kan kalian bisa atur tuh settingannya, start at page berapa gitu. Contohnya di sini page 59, berarti itu dimulai dari dokumennya. Nah, lalu kemudian kalian tambahkan juga daftar isi dan daftar gambar maupun daftar tabelnya. Tadi sudah dicontohkan ya. Nah, ini daftar isi, lalu kemudian daftar gambar dan daftar tabelnya. Menyesuaikan dengan dokumen yang kalian buat. Kalau misalkan kalian mulai ini dari halaman 1, berarti bisa pilih halaman 1. Kalau menyesuaikannya ini, start at-nya berarti dirubah ke 59. Lalu jangan lupa di break antara halaman pendukung dengan halaman isinya. Jangan lupa tambahkan covernya. Covernya tadi ya standar aja. Laporan, tugas, Microsoft Word, aplikasi komputer, tambahkan logo IPB, tambahkan identitas kalian, nama, NIM, dan kota dan tahun pembuatan dokumen. Nah, itu untuk tugasnya.
Oke, materinya dan tugasnya sudah cukup. Saya rasa ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup Zoom-nya. Asisten tolong dibuatkan untuk link submit-nya ya. Baik, Pak. Untuk absennya, itu kemungkinan yang saya masih belum bisa. Jadi silahkan absen di manual dulu. Nanti saya berikan link untuk absensinya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan ya untuk materi hari ini. Izin bertanya, Ada? Pak. Ya, silahkan Saya ada. adalah Peski Keabi dengan NIM J0302211036. Mau bertanya, Pak, ini deadline laporannya kapan ya, Pak? Iya. Deadline laporannya atau tugasnya ya. Kita kan sebenarnya praktikum sampai jam, kalau di jadwal itu dari jam 7 sampai jam 12.40. Tapi karena ini lumayan cukup banyak gitu dan kalian juga harus masih explore, saya beri waktu sampai jam 4 sore gimana? Keberatan nggak? Kalau Pananda kemarin gimana deadline-nya? Kalau Pananda kemarin ada beberapa hari gitu, Pak. Enggak Oh, langsung hari itu, Pak. Oh, enggak di hari itu. Misalnya hari Sabtu, hari Minggunya kumpulinnya gitu, Pak. Oh, berarti deadline-nya extend 1 hari ya. Oke, berarti di sini disamakan aja. Berarti deadline-nya besok jamnya jam sesuai praktikum aja ya, jam 12.40 deadline-nya. Gimana, Baik, setuju nggak? Pak. Baik, Oke. Pak. Baik, Pak. Jadi deadline tugas praktikum hari ini besok jam 12.40. Asisten tolong dibuatkan ya untuk slotnya. Oke, ada lagi sebelum saya tutup Zoom-nya? Berarti, Pak, kita dimulai dari cover, terusnya daftar isi ya? Ya, cover, daftar Terus isi. samakan yang ada di modul ya, Pak, kata-katanya Betul. juga. Betul. Oh, baik, Pak. Oke, itu tadi ada beberapa materi yang belum saya bahas seperti insert footnote. Kalian bisa explore di modulnya ya. Itu sudah ada. Baik, Pak. Oke, ada lagi sebelum saya tutup? Nggak ada ya. Baik, kita tutup praktikum hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi sudah dokumentasi ya di awal. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, saya Bapak. close ya. Ya, Pak. Oke, makasih semuanya.